Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sahabat di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros. Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari kitab Al-Quran ini. Apalagi sebagai muslim, bahkan Allah menyatakan Al-Quran itu hudalinnas, bukan sebagai muslim saja petunjuk itu, tapi untuk semua manusia yang mau untuk membacanya, mengkajinya, dan mengamalkannya. Seorang mufassir bernama Al-Qurtubi, dia menulis sebuah buku dengan judul Ensiklopedia Mukjizat dan Khasiat Al-Quran. Ini merupakan karya fenomenal Imam Qurtubi Al-Andalusi, penulis kitab klasik tafsir Al-Qurtubi. Buku ini terdiri dari beberapa jilid dan ini merupakan jilid yang pertama. Dia diterbitkan tahun 2009 oleh penerbit Lentera Abadi, cetakan 2015. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Di antaranya disebutkan bab pertama, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, apa maknanya di sini bisa kita pelajari. Bab kedua, Al-Quran diturunkan nama-namanya, susunan surat-surat dan ayat-ayatnya. Bab tiga, Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek. Bab keempat, keutamaan Al-Quran, dan ketika Al-Quran dibacakan, pintu-pintu langit terbuka. Bab 9, keutamaan orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Bab 10, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kewajiban sebagai muslim itu selain kita membaca Al-Quran, juga mempelajari isinya, kemudian mengamalkan isi Al-Quran ini. Sebagaimana seorang ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah, barang siapa yang mengaku beriman tapi tidak mau membaca Al-Quran, berarti dia telah mencampakkan Al-Quran. Ini kewajiban pertama. Barang siapa yang beriman kepada Allah, membaca Al-Quran tapi tidak mau untuk mengkaji Al-Quran, berarti dia juga telah mencampakkan Al-Quran. Ini kewajiban kedua. Kewajiban ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah, membaca Al-Quran, mengkaji isinya, tapi enggan untuk mengamalkannya, juga dia telah mencampakkan Al-Quran. Jadi paling tidak 3 itulah kita isi waktu kita dengan Al-Quran. Bab 12, Al-Quran sebagai penolong. Bab 13, adab orang yang mempelajari Al-Quran. Sampai pada bab 16, tilawah Al-Quran dalam salat adalah amaliyah yang paling utama. Saudara dan sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, buku ini insya Allah ada di pustaka-pustaka di daerah kita.
mungkin pustaka kabupaten atau kota, atau juga provinsi di mana saja Anda berada. Dan juga bisalah dicari buku ini di toko buku. Nah, artinya kita menyisihkan sedikit waktu, sedikit dana untuk mengkaji Al-Quran melalui kajian para ahli tafsir. Keistimewaan buku ini disampaikan sambutan oleh dosen ilmu tafsir, yaitu program pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Ustadz Dr. Ahzami Samiun Jazuli MA, 8 Mei 2009. Apa katanya dalam sambutan tersebut? Ensiklopedia yang diterbitkan oleh PT Lentera Abadi Jakarta ini merupakan terjemahan dari kitab fenomenal berjudul At-Tizkar fi Afdoli Al-Azkar, karya ulama tafsir terkenal Imam Qurtubi Al-Andalusi. Beliau adalah penulis kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Urgensi dari kitab At-Tizkar yaitu mengungkap tentang keistimewaan Al-Quran. Kitab suci tersebut merupakan panduan utama bagi kaum muslimin untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih unggul dan berkualitas. Dengan segala mukjizat, keistimewaan, keutamaan, dan khasiat yang ada di dalamnya, Al-Quran senantiasa menjadi qiyadah, pedoman atau panduan yang sangat penting bagi umat ini dan bagi komunitas di sekelilingnya dalam upaya membangun masyarakat yang lebih ideal. Saudara sekalian, di mana Anda berada, membaca dalam rangka untuk menambah ilmu dan juga melaksanakan sunnah Rasul. Bacalah, niscaya ilmu akan bertambah. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.